Jiang Buyong berjuang untuk beberapa saat. Kaisar Keklen. Mengapa Anda harus melibatkan orang tua dalam keluhan Anda dengan pengadilan surgawi? Untungnya, Jiang Buyong bertindak, dan tetua klan ini sangat kejam, mengetahui bahwa klan manusia Istana Yan Wang harus digunakan pada saat ini untuk menghentikan pembunuhan orang-orang liar ini. Tak satu pun tetua klan memperhatikan bahwa itu salah, karena kekuatan Jiang Buyong benar-benar tidak dapat mengalahkan mereka, tetapi tampaknya agak sedih untuk mengatakan ini. Tapi Qin Yichan melihat di matanya, sayap ilahi yang menyilaukan cahaya kemasan tiba-tiba mengembun di belakangnya. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Gerakan Divine Wings. Ini adalah Tao Bao yang dibuat oleh Putri Sixia dan pemimpin klan Wu Jin Senyu. Saat Qin Yichan menghilang, Xiao Qianzhan pulih dari kepanikan. Orang-orang di istana Yan Wang. Bawa hewan-hewan itu ke sini. Pada saat ini, hati dan kantong empedu Xiao Qianzhan pecah, dan dia dihitung sebagai $1000. Siapapun yang ingin memukul orang biadab di sini. Bahkan orang dewasa dari Anbe berada di tempat yang berbeda. Xiao Qianzhan ingin meniru tindakan klan Kaisar Ke dan juga menyandera umat manusia dari istana Yan Wang. Dia marah dan diam-diam mengatakan bahwa dia jenaka. Untungnya, dia baru saja melemparkan Jiang Buyong ke kapal perang klan Kaisar Ke di tangannya sendiri. Ada lebih dari selusin ras manusia tersisa. Namun, kemarahan Xiao Qianzhan tiba-tiba berakhir, dan bila luar Dewa Wing yang sangat tajam menebas, langsung menyebabkan panah berdarah meledak dari tenggorokannya. Qin Yichan menabrak kapal perang Heavenly Court. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Master Anbu, dia tidak memperhatikan 100.000 tentara surgawi ini. Desir-desir. Sayap dewa tiba-tiba meledak, dan setiap bulu dewa sangat tajam, dan dalam sekejap, tentara surgawi di depannya berubah menjadi kabut darah. Putri Wenxing juga pulih, dan buru-buru minum. Pergi. Bantu Mungu. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Ledakan. Qin Yichan menendang kabin, dan ada cahaya pedang di wajahnya. Namun, dia menyapu emas dan langsung memotong pedang dewa ras manusia. Detik berikutnya, bulu dewa Tao langsung mengelilingi leher ras manusia. Tanda seru. Keluar. Tanda seru. Tanda seru. Wajah Qin Yichan cemberut, dan dia mengambil ras manusia dan menyeretnya ke geladak. Ras manusia menggigil. Anda tahu, dia tidak tahu rencana mantan dan Jiang Buyong. Dia benar-benar takut. Jintu mencapai kepala ras manusia. Qin Yichan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah orang biadab yang membantai Anbu. Tidak. Savage hanyalah fitnah dari dewa dan iblis itu. Ini orang-orangnya. Benar saja, orang-orang ini, seperti nenek moyang Dayu, berdiri tegak dan membunuh dengan ganas. Ini adalah kekuatan klan orang lain. Membunuh dewa dan setan, minum darah dewa. Tetapi pada saat ini, Qin Yichan tidak peduli tentang kegembiraan bertemu dengan sesama klan. Dengan suaranya, dia dengan marah berteriak, buas dari alam semesta kuno, kan? Tanda seru. Lihat, mereka adalah sesama klan. Jika kamu tidak ingin mereka mati, bunuh saja semua orang surgawi ini. Beberapa tetua dari klan Kaisar Ke juga menekan Jiang Buyong dengan kejam di bawah tubuh mereka. Yang terakhir ingin menangis tanpa air mata. Orang-orang dari klan Kaisar Ke ini benar-benar bertindak kejam untuk menyelamatkan hidup mereka, dan dialah yang menderita. Tapi demi rencana besar, kejahatan ini bukan apa-apa. Namun, orang kuat di bagian gelap dari pengadilan surgawi sudah dikalahkan pada saat ini. Melihat bahwa semua sandera istana Yan Wang ada di tangan Qin Yichan, dia tidak bisa menahan panik. Sombong. Kami adalah rahasia langit. Pencuri buas. Anda belum menghitung penjarahan gaji tentara. Berani membunuh kami. Percaya atau tidak, Yang Mulia akan mengirim ribuan tentara. Bahkan jika kota Feng Shui Anda tersembunyi di alam semesta kuno, Anda harus dihancurkan. Ketika kata-kata ini keluar, mata kedua tetua yang buas itu bersinar dengan cemburu. Tetapi kemudian mereka berteriak dengan keras. Orang tua itu tahu bahwa kamu adalah bagian rahasia dari surga. Saat berbicara, tetua itu menatap tetua klan Kaisar Ke yang menekan Jiang Buyong. Apakah Anda tetua dari klan Kaisar Ke? Anjing menggigit anjing itu. Ingin orang tua itu menjadi pistol untukmu? Mata Qin Yichan berkedip ketika dia melihat situasinya. Dan dia tidak bisa menahan perasaan kejam saat dia melihat sesama klan yang menggigil di sebelahnya. Saudaraku, maaf. Gang Beng. Pegangan pisau Qin Yichan tiba-tiba pecah, menghancurkan bagian belakang umat manusia secara langsung. Terlepas dari jeritan klan, yang pertama mengangkat kepalanya dan berteriak lagi. Bahkan pembayaran militer pengadilan surgawi berani merampok. Dan apakah Anda takut untuk membunuh beberapa anjing lang lagi? Tanda seru. Tetua biadab itu tampak murung. Bajingan kecil dari istana Kaisar Ke. Apakah kamu berani mengancam orang tua itu? Pegangan pisau Qin Yichan berputar lagi. Jangan bicara omong kosong. Atau kamu bunuh mereka. Atau jenderal ini membunuh ras manusia ini. Dan kemudian melawanmu dengan keras. Kamu. Tetua yang buas itu sangat marah sehingga dia ingin membunuh Qin Yichan. Lalu menatap tajam Jiang Buyong. Lihatlah hal-hal baik yang telah Anda sebabkan. Anak-anak, bunuh. Dengan pesanan ini,
puluhan ribu mahakarya biadab tidak diragukan lagi merupakan pembantaian anbus surga. Pada saat ini, Putri Wenxing memimpin 100.000 pembangkit tenaga listrik dari klan Kaisar Ke dan membunuh kapal perang pengadilan surgawi. Dia melihat bahwa baju besi Qianying penuh dengan darah dewa, dan ada noda darah di pipinya, tetapi dia dengan marah menyerang. Ke sisi Qin Yichen. Kayu, kamu bisa melakukannya. Kamu telah membuat cara untuk bertahan hidup ini. Putri Wenxing menunduk dan melirik orang-orang ketika dia mengangkat kepalanya lagi. Dia tersenyum seperti bunga. Qin Yichen tidak bisa menahan senyum ketika dia melihatnya. Bersikaplah optimis dengan ras manusia ini. Kita harus melihat mereka jika ingin bertahan hidup nanti. Putri Wenqing mengangguk lagi dan lagi, mengepalkan tombak tajam dengan erat, dan langsung memukul punggung umat manusia. Qin Yichen tidak bisa menahan napas ketika melihatnya. Dia sedang melakukan pertunjukan, tetapi leluhur kecil ini tidak boleh memainkannya. Kekuatan puluhan ribu orang biadab sangat ganas, ditambah 2 tetua biadab. Dalam sekejap, 3.000 pembangkit tenaga listrik Anbe dibantai sampai mati. Dan di bawah kepemimpinan Qin Yichen, 100.000 tentara surgawi itu tidak akan pernah selamat. Namun, setelah merobek Anbu yang kuat sendirian, amarah sesepuh buas itu sulit untuk menghilang. Wah, kamu puas kali ini. Banyak pembangkit tenaga listrik klan Kaisar Ke tidak akan bisa bernapas lega di masa depan. Tetapi mereka menemukan bahwa alih-alih mundur, orang-orang biadab ini tidak berniat mundur. Putri Wenqing terkejut melihat ini. Dia mengarahkan tombaknya sedikit, dan berkata dengan lembut, apa yang ingin kamu lakukan? Ini keluargamu. Namun, sesepuh buas itu mencibir, saya tidak perlu mengingatkan Anda. Tiba-tiba, tetua yang buas itu tertegun dan mengubah cibirannya menjadi tawa panik. Siapa aku? Ternyata itu adalah permata di telapak tangan Kaisar Ke. Dewa bawaan ini harus menjadi suamimu. Tetua itu menatap Ke Wentao lagi. Kamu juga putra Kaisar Ke, kan? Pertempuran besar seperti itu benar-benar jarang. Begitu kata-kata ini keluar, seorang tetua dari klan Kaisar Ke tiba-tiba pulih dan menarik rambut Jiang Buyong. Ini kamu. Jiang Buyong, apa yang ingin kamu lakukan? Tanda seru. Seolah-olah di mata klan Dike, Jiang Buyonglah yang diam-diam mentransmisikan suaranya dan mengungkapkan identitas mereka. Saat diseret, Jiang Buyong meraung. Sosok tanah liat itu masih memiliki 3 titik kemarahan. Kamu menghadapi Jiang dengan pedang. Aku benar-benar berpikir aku begitu diintimidasi di istana Yan Huang. Berhenti bicara omong kosong. Qin Yichen langsung menjatuhkan ras manusia. Pedangnya jatuh, dan mencapai roh surgawi. Ayo kita pergi.